Bismillahirrahmanirrahim. Kaum muslimin dan muslimah rahimani wa rahimakumullah. Penjelasan kita pada malam ini berkaitan dengan surah An-Nasr atau surah pertolongan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, begitu pula para sahabat yang telah berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala demi membela agama Allah Subhanahu wa taala. Dewasa ini zaman rahmatullah, kita banyak menyaksikan di Eropa sana orang-orang berbondong-bondong membakar Quran. Jadi lagi marak, lagi viral. Eropa diantaranya Belanda, Norwegia, Swedia itu berbondong-bondong membakar Quran di depan umum. Ya tentunya sebagian kaum muslimin marah, dan memang wajar marah. Mereka kemudian kesal. Kenapa ada negara yang notabene-nya menjunjung tinggi demokrasi, sementara mereka adalah orang-orang yang menginjak demokrasi. Jadi setiap harinya mereka mengagumkan, mendakwakan, mengkampanyekan, menyampaikan di masyarakat nasional, di seluruh penjuru dunia, bahwasanya negara Eropa adalah negara yang menjunjung tinggi demokrasi, menjunjung tinggi yang namanya harkat martabat, menjaga keselarasan, menjaga setiap orang itu bagaimana beragama dengan sesuai dengan keyakinannya. Namun apa yang terjadi? Justru mereka membiarkan dan pembiaran untuk membakar Al-Quranul Karim. Maka zaman rahmatullah, sering saya sampaikan, andaikan agama Islam ini tidak datang dari sisi Allah Subhanahu wa taala, maka mustahil agama ini bisa bertahan. Karena saking banyaknya orang yang ingin menghancurkan Islam, apakah dari luar maupun dari dalam. Di mana Allah Subhanahu wa taala telah menyebutkan, yuriduna liyutfi'u nurallahi biafwahihim. Mereka manusia-manusia ini yang ingkar kepada Allah, yang kufur dengan Allah, ingin memadamkan cahaya Allah, ingin menjauhkan manusia dari Islam, ingin membuat skenario bagaimana Islam itu tampilannya adalah radikal dan terorisme. Seolah-olah agama Islam adalah agama bengis, agama yang mengajarkan peperangan, di mana ketika seseorang ada yang berjalan di ajaran Islam, rajin beribadah kepada Allah, rajin solat, rajin mengaji, dituduh radikal. Dan demikianlah zaman rahmatullah sampai detik ini, tidak sedikit orang yang berjalan di atas sunnah itu kemudian dituduh dengan berbagai macam fitnah, kemudian cacian dan hinaan yang menurut kita tidak pantas seorang muslim menghina muslim yang lainnya karena mereka berjalan di atas sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan demikianlah zaman rahmatullah. Kalau kita ingin melihat agama ini, sejak dahulu itu senantiasa diuji. Makanya siapa yang berjalan di atas agama ini, maka akan diuji. Tidaklah orang menghidupkan sunnah, maka akan diuji. Oleh karenanya para ulama mengatakan sesungguhnya agama ini adalah mumtahanah. Agama ini senantiasa dirongrong. Agama ini senantiasa diuji. Agama ini senantiasa dituduh, difitnah. Bahkan kalau kita melihat di Eropa sana, karikatur Nabi kita itu disimbolkan dengan manusia berkepala kuda. Kepalanya manusia, namun badannya berbadan kuda. Ini menunjukkan bahwasanya Nabi kita sallallahu alaihi wasallam dituduh dengan laki-laki yang memiliki penyimpangan seksual. Karena Nabi kita sallallahu alaihi wasallam katanya menikah oleh ibunda Aisyah radhiyallahu taala anha yang berumur tidak sampai umur kematangan dalam usia pernikahan. Maka inilah zaman rahmatullah, di antara tuduhan-tuduhan orang kafir maupun munafik terhadap agama Allah Subhanahu wa taala. Maka kita membaca surah An-Nasr ini menjadi motivasi buat kita semua, bahwasanya sehebat apapun ujian di dalam agama ini, tetap Allah akan menolong orang-orang beriman kepadanya. Bagaimanapun zaman rahmatullah, cacian, fitnah maupun
berbagai macam peperangan yang dilakukan orang-orang kafir terhadap Islam dan kaum muslimin, tetap agama ini akan dimenangkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari agama-agama yang lainnya. Oleh karenanya jemaah rahmatullah, kita bisa melihat dalam surah An-Nasr ini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam ayat yang pertama, atau kita bacakan dulu, bahwasanya surah An-Nasr ini memiliki 3 nama. Yang pertama adalah surah Nasr sendiri. Jadi Nasr ini maknanya pertolongan. Kemudian yang kedua, di antara nama surah An-Nasr adalah Al-Fathu, yaitu ketika Allah memenangkan Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi kita dan para sahabatnya ketika Fathul Makkah tanpa peperangan. Makanya para ulama mengatakan di antara peperangan yang indah tanpa pertumpahan darah adalah ketika peperangan Fathul Makkah. Karena pada saat itu zaman rahmatullah, Nabi berhasil menguasai kota Makkah tanpa adanya perlawanan dari orang-orang kafir Quraisy yang berada di Makkah. Dan ketika Nabi SAW memasuki kota Makkah, beliau menundukkan kepala beliau sallallahu alaihi wasallam. Kan biasanya kalau ada negeri yang ditaklukkan, itu biasanya pasukan itu congkak. Biasanya pasukan itu kemudian merasa apa yang mereka hadapi ini tidak ada apa-apanya. Tapi ketika Nabi kita SAW masuk ke kota Mekah, maka beliau menundukkan kepalanya, beliau menundukkan bahasanya hari ini adalah hari tanpa pertumpahan darah. Hari ini adalah hari marhamah, hari kasih sayang. Sehingga Nabi SAW ketika memasuki kota Mekah, beliau tak satu pun kemudian menzalimi orang-orang yang pernah mengusir beliau sallallahu alaihi wasallam. Dan demikianlah Nabi kita mengajarkan kepada kita agar menjadi manusia muslim yang suka memaafkan orang yang menzalimi kita. Ya mungkin sebagian orang suka menggibah kita, mencaci kita, menghina kita, merendahkan kita, bahkan mungkin mengambil harta-harta kita. Atau mereka kemudian menumpahkan sebagian kehormatan kita. Maka orang muslim yang baik adalah mereka yang selalu memaafkan muslim yang lainnya. Bukankah di antara zaman rahmatullah, ciri-ciri orang yang akan dimasukkan ke dalam surga adalah mereka yang memiliki jiwa pemaaf. Allah Subhanahu wa taala mengatakan wal kadhiminal ghaiz wal 'afina 'anil nas. Mereka adalah orang-orang yang mampu menahan amarahnya padahal dia berhak marah. Misalnya mungkin ada yang menempelin kita, kita sabar saja. Ada yang menggibahi kita, kita sabar. Kita bisa membalas, tapi kita menahan amarah kita. Dan tidak sekedar menahan amarah, wal 'afina 'anil nas, bahkan dia memaafkan orang yang menzaliminya. Ini orang hebat. Tetapi tidak sampai derajat ini kecuali kata Allah, "Wa ma yulaqqaha illa alladziina sabaru wa ma yulaqqaha illa dzu hazzim azim." Tidak ada yang bisa jiwanya seperti ini, yang mudah memberikan maaf, yang mudah menahan amarahnya, padahal dia dizalimi, padahal dia diinjak-injak, difitnah, dicaci, dan dimaki. Itulah ahli sunnah wal jamaah. Ketika banyaknya fitnah terhadap ahli sunnah wal jamaah, orang-orang yang berjalan di atas manhaj yang hak ini, berjalan di atas sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang baik agamanya dituduh macam-macam, tapi mereka memaafkan saudaranya. Inilah hebatnya orang yang berjalan di atas sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena mereka lebih mau memberi maaf daripada membalas. Dan tidak ada yang bisa berjiwa pemaaf, yang suka memaafkan orang lain. Seperti misalnya kita berada di sebuah bahtera rumah tangga, maka ketika kita ingin awet pernikahan kita, mudah memaafkan. Suami mudah memaafkan istrinya, istri mudah memaafkan suaminya. Demikianlah zaman rahmatullah. Kalau kita ingin langgeng pernikahan kita adalah mudah memaafkan. Karena kita menikahi bukan bidadari. Istri kita ini penuh dengan kekurangan. Istri kita ini tidak sempurna. Begitu pula dengan suami. Suami kita tidak sempurna. Ya suami kalau tidur kadang ngorok. Itu umumnya laki-laki. Kadang ngigau, nyebut nama perempuan. Demikianlah zaman rahmatullah. Maka ketika kita ingin bahagia dalam kehidupan dunia ini adalah memaafkan. Seperti Nabi SAW ketika Fathul Makkah, beliau memaafkan orang-orang yang pernah mengusirnya.
Beliau memaafkan orang-orang yang pernah menghinanya, mencacinya, memakinya. Inilah yang kemudian orang-orang dahulu, belum Nabi SAW berceramah, orang sudah masuk Islam karena melihat akhlaknya Nabi. Yang hari ini banyak akhlak Nabi, akhlak teladan Nabi SAW hilang dari diri kita. Seorang Muslim tapi bengis, seorang Muslim tapi suka menggibah, seorang Muslim tapi suka membalas, seorang Muslim tapi dia suka marah-marah, suka menzalimi orang lain. Mana akhlak Nabi SAW? Maka surah An-Nasr ini banyak sekali pelajaran jamaah rahmatullah. Mudah-mudahan kita bisa sebutkan satu persatu. Kemudian jamaah rahmatullah, surah An-Nasr ini juga disebutkan oleh Abdullah bin Mas'ud sebagai surat taudi'. Apa yang dimaksud dengan surat taudi'? Adalah surah perpisahan. Di mana surah ini, kata Abdullah bin Mas'ud, surah ini menunjukkan kalau Nabi kita SAW pernah hidup di zaman para sahabat, itu tidak akan lama lagi akan meninggal. Makanya surah ini disebut dengan surah perpisahan, surah yang terakhir yang Allah Subhanahu wa taala turunkan kepada nabinya setelah perjalanan panjang mengemban amanah mendakwakan agama yang hak ini. Dan tidak main-main jamaah rahmatullah. Bagaimana dulu kesusahan para sahabat. Para sahabat telah berdarah-darah di jalan agama Allah, mengeluarkan semua harta mereka yang mereka cintai, meninggalkan negeri-negeri mereka. Mereka berjuang di jalan Allah, kemudian Allah turunkan kemenangan yang nyata. Dan surah An-Nasr ini jamaah rahmatullah menunjukkan kepada kita, sehebat apapun ujian antum di jalan agama ini, tetap Allah akan menolong kita. Apakah kita masih hidup atau sesudah meninggal? Dan betapa banyak jamaah rahmatullah kisah disebutkan oleh para ulama. Ada dahulu ulama yang berdakwah di Afrika. Berbulan-bulan dia berdakwah, memberikan kebaikan kepada warga Afrika yang di pelosok dunia sana. Namun tidak ada yang mau masuk Islam. Mereka membangkang dan lari dari dakwah seorang dai ini. Hingga suatu ketika dia pulang ke negerinya dan beliau meninggal. Dan pada saat itu jamaah rahmatullah, orang-orang yang pernah mendengar dakwah syekh ini, dakwah dai ini, kemudian mereka terkesima dan teringat dengan pesan-pesan orang dai ini, dan mereka pun masuk Islam dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Dan betapa banyak orang mu'allaf karena pernah dinasihati. Betapa banyak orang mendapatkan hidayah Islam. Bahkan disebutkan ada seseorang ini, seorang muslim, dia pergi ke negeri Eropa. Dia membawa buku yang berkaitan dengan Islam, yang menjelaskan tentang Islam. Kemudian dia suatu ketika pernah memberikan sebuah buku kepada orang kafir, seorang pemuda. Kemudian pemuda ini pun mengambil buku itu. Dan ketika sampai di rumahnya, dia pun meletakkan buku itu di sebuah rak bukunya. Dan kemudian melupakannya. Hingga kemudian jamaah rahmatullah, pemuda ini kemudian menceritakan, kemudian saya pun ada masalah dalam rumah tangga saya. Ya namanya manusia Pak, banyak masalah. Banyak ujiannya, banyak rintangannya. Kalau kita tidak mau ada rintangan dalam kehidupan, tidak usah hidup. Hidup ini zaman terlalu penuh rintangan. Kadang kita diuji dengan ekonomi, ya kadang diuji dengan rumah tangga, kadang diuji dengan anak, kadang diuji dengan istri, macam-macam ujian tak. Dan orang kalau semakin kuat agamanya, semakin kadang ujiannya semakin berat. Semakin orang mengenal Islam, semakin ujiannya berat. Semakin kita kemudian mengenal sunnah, saya kira kalau kita sudah mengenal sunnah, ini ujiannya ringan-ringan. Kok semakin berat ini? Semakin keras intimidasi, semakin keras goncangan. Demikianlah jamaah rahmatullah. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, ahasiban nasu ayyutraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun. Apakah manusia itu akan dibiarkan begitu saja, ditinggalkan, tidak diuji? Ketika mereka mengatakan saya beriman kepada Allah, tidak. Semakin dia beriman, semakin hebat ujiannya. Bahkan Allah Subhanahu wa taala dalam sebuah hadits qudsi, apabila Allah mencintai sebuah kaum, pasti Allah mengujinya. Tidak bisa tidak, Pak. Jadi orang yang semakin mengenal Islam, mengenal sunnah, semakin baik beribadahnya, pasti semakin hebat ujiannya. Bahkan orang-orang soleh sebelum kita, itu kalau tidak sakit bertanya-tanya, kenapa saya tidak sakit?
Karena mereka melihat kalau Allah mencintainya, pasti Allah mengujinya. Jadi kalau antum sering mengeluh kenapa begini terus dan lekku kodong. Padahal saya rajin ke masjid. Tiba waktu azan saya ke masjid, Masya Allah. Tapi begini tuh rezekiku. Ketahuilah ikhwan, sering kita sampaikan, kekayaan dan kemiskinan itu bukan takaran Allah memuliakan dan menghinakan antum. Tidak. Alhamdulillah. Walaupun kita tidak kaya-kaya amat, pas-pasan. Pas kita mau makan ada nasi, Alhamdulillah. Pas kita keluar ada kendaraan, Alhamdulillah. Pas mau menumpahkan hasrat ada istri, Alhamdulillah. Hidup pas-pasan lebih indah. Di atas keimanan, di atas ketakwaan, lebih baik daripada orang yang memiliki kekayaan, memiliki jabatan, tapi tidak mengenal Islam. Alhamdulillah kita ini hidup dengan begini. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan wa annahu aghna wa aqna. Allah tidak menyebutkan wa annahu aghna wa afqar. Coba antum lihat zaman rahmatullah. Ayat ini sangat mulia. Wa annahu aghna wa aqna. Allah memberikan kekayaan dan kecukupan. Karena antum hidup, Allah berikan kecukupan. Bukan kefakiran, ikhwan. Andaikan antum diberikan kefakiran, ya walaupun ada bahasa fakir wa miskin, itu makna yang berbeda. Andaikan Allah setiap orang hidup di dunia ini, Allah fakirkan, maka dia akan melarat. Tapi Allah menyebutkan wa annahu aghna wa aqna. Sesungguhnya dia Allah yang memberikan kekayaan dan kecukupan. Tapi apa yang membuat kita melarat? Kredit. Rezekinya antum 1 juta, kreditnya antum 1.100.000. Yang membuat kita melarat adalah gengsi hidup. Moton dibilang orang kaya tapi ya semua berkaitan dengan bank. Allah tidak pernah menzalimi kita. Kitalah yang menzalimi diri kita sendiri. Taib zaman rahmatullah. Kemudian disebutkan oleh para ulama, ayat ini turun ketika Hajjatul Wada. Apa yang maksud dengan Hajjatul Wada? Adalah haji yang pertama kali dan yang terakhir yang dilakukan oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Yang menunjukkan zaman rahmatullah, ketika turun ayat ini, turun surah ini, maka menunjukkan Nabi sallallahu alaihi wasallam sebentar lagi akan dicabut nyawanya dan selesai tugas beliau. Inilah luar biasanya surah An-Nasr, karena di akhir-akhir hidup Nabi sallallahu alaihi wasallam Allah memberikan kemenangan yang besar, kemenangan mutlak. Apa itu? Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam menaklukkan kota Mekah dan berimanlah semua bangsa jazirah Arab kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam terang-terangan tanpa sembunyi-sembunyi lagi. Cuman zaman rahmatullah, ketika Nabi SAW menaklukkan kota Mekah, ternyata ada 2 kabilah yang belum ditaklukkan. Dan kabilah ini tergolong kabilah yang kuat perang. Bahkan disebutkan dalam sejarah, kabilah ini saking kuatnya perang, tidak ada yang bisa, bangsa yang bisa mengalahkan mereka. Karena mereka ini tinggal di daerah kota Hunain, dekat dengan kota Taif. Jadi kalau antum sering umrah atau haji, plus Taif, antum akan tahu Taif ini adalah negeri yang berada di atas gunung. Daerahnya sejuk. Dan dia hawanya dingin. Sehingga tanaman-tanaman di sana tumbuh subur. Makanya daerah Taif itu sering disenangi, sering didatangi oleh kaum muslimin, apakah dari Arab maupun dari orang luar Arab, karena daerahnya memang seperti Madinah, adem, Masya Allah. Taif zaman rahmatullah. Dan di Hunain ini ada 2 kabilah raksasa yang kuat, yang tidak mau tunduk dengan Nabi SAW, walaupun kota Mekah sudah ditaklukkan oleh Nabi kita SAW. Di antaranya kabilah adalah Hawazin wa Thaqif. 2 kabilah ini adalah kabilah yang sangat kuat. Hingga kemudian terdengar di telinga Nabi SAW bahwa kabilah ini telah mengultimatum kepada kaumnya bahwasanya sebelum Muhammad memerangi kita, maka kita perangi dulu di Mekah. Jadi disiapkan pasukan besar zaman rahmatullah, 2 kabilah ini, Hawazin dan Thaqif. Yang kemudian di antara pimpinannya adalah Malik ibn Auf, hampir sama mirip nama saya. Jadi pimpinannya adalah Malik ibn Auf. Yang kemudian Malik ibn Auf mengatakan, hari ini
kita akan perang mati-matian melawan Muhammad dan para sahabatnya. Adapun kalian wahai penduduk kota Taif atau Hunain, siapkan semua apa yang kalian miliki. Kerahkan semua keluarga yang kalian miliki di rumah kalian dan bawa semua harta kalian di medan perang, karena hari ini kita akan habis-habisan dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka zaman rahmatullah, Hawazin dan Thaqif ini membawa semua keluarganya tanpa terkecuali. Dua kabilah ini ikut serta keluarga mereka, anak mereka, harta mereka tanpa menyisakan sedikit. Karena kenapa? Kata Malik bin Auf, ketika kalian meninggalkan keluarga kalian di Taif, saya khawatir kalian akan terbirit-birit lari dan menyelamatkan diri ketika pasukan Muhammad menyerang kalian. Oleh karenanya, saya ingin ketika kita berperang, kalian membawa ikut serta anak kalian, istri kalian, dan harta yang kalian miliki. Supaya apa? Kalau kita mati, mati semua. Kalau kita menang, menang sekaligus. Artinya perang besar-besaran. Hingga kemudian zaman rahmatullah, ketika Nabi SAW mengetahui bahwasanya dua kabilah besar ini sudah ingin menyerang, maka Nabi SAW mengatakan kepada sahabatnya, siapkan pasukan, kita akan berhadapan dengan mereka. Maka terjadilah peperangan zaman rahmatullah di kota Hunain. Di mana kota Hunain ini, yang ketika para sahabat melihat jumlahnya banyak, mereka pun berbangga. Mereka pun mengatakan, insyaallah kita akan mengalahkan mereka dengan mudah. Allah hukum para sahabat. Ini lihat zaman rahmatullah, betapa orang itu tidak boleh orang takabur dan sombong. Hatta sahabat ketika melihat jumlahnya yang sangat banyak, kemudian persenjataan lengkap, ditambah dengan mu'allaf yang masuk di kota Mekah, yang disebutkan oleh ahli sejarah, Nabi SAW pada saat itu pasukannya 12.000 pasukan. Sementara Hawazin dan Thaqif ini ditambah pasukannya itu hampir 20.000 pasukan. Jadi kurang berapa? Kurang berapa zaman dalam pasukannya? 8.000. 12.000 berhadapan dengan 20.000 pasukan. Baik, singkat cerita, ketika berada di Hunain, sahabat pun menghunuskan pedangnya, melemparkan tombaknya, dan melemparkan anak panahnya, dan mereka mengatakan hari ini kita akan mengalahkan mereka. Tapi Allah hukum para sahabat. Ketika awal perang terjadi, mereka pun dihujani dengan anak panah. Bani Hawazin dan Thaqif ini ternyata bersembunyi di sela-sela bebatuan, yang dimana pasukan sahabat ini berjalan antara lembah Hunain. Mereka pun kemudian dilempari batu, ditancapkan tombak dengan panah, sehingga membuat pasukan sahabat Nabi SAW ini kocar-kacir, lari terbirit-birit. Yang kemudian menyisakan tinggal, kata sahabat, tinggal 80 sahabat Nabi yang bersama dengan Nabi. Coba bayangkan Pak, hampir sebagian besar kaum muslimin ketika dikagetkan dengan serangan dua kabilah besar ini, mereka kemudian lari dan tinggal menyisakan berapa? 80 pasukan sahabat Nabi SAW. Di antaranya Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, yang tidak bergeser sedikit pun kaki mereka untuk menyelamatkan Nabi SAW. Ketika Nabi melihat sahabatnya kocar-kacir, lari terbirit-birit, yang tadinya mereka akan mengatakan kita akan kalahkan dengan mudah pasukan Hawazin dan Thaqif ini, ternyata mereka kewalahan. Kemudian Nabi berteriak, wahai sahabat Ansor yang telah berjanji kepadaku, jangan lari, kemarilah kalian. Hari ini kita akan berperang habis-habisan terhadap dua kabilah ini. Tapi tidak kedengaran suaranya Nabi, suara Nabi kecil. Kemudian Nabi SAW memerintahkan pamannya Abbas untuk berteriak, memanggil pasukan yang telah berbaiat kepada Nabi. Maka Abbas pun mengatakan, ya ahlal Ansar, kemarilah kalian ke Nabi. Wahai pasukan yang berani mati, mendekatlah kalian ke Nabi. Kemudian ketika suara ini terdengar, sahabat tahu, oh Nabi SAW masih hidup. Karena kencangnya panah yang menancap di langit-langit Hunain, sehingga mereka khawatir Nabi telah meninggal. Tapi kemudian ketika mereka mendengar seruan Abbas, maka datanglah pasukan Nabi SAW yang tadinya lari dengan kendaraannya. Mereka pun meninggalkan kendaraannya, menghunuskan pedangnya, mendekati Nabi dan merangsek ke depan. Sehingga alhamdulillah dengan izin Allah, kota Taif dan Hunain dikalahkan oleh kaum muslimin. Maka zaman rahmatullah,
ketika perang Hunain ini dan melihat sahabat lari kocar-kacir di awalnya terkalahkan, maka Nabi SAW pun berdoa kepada Allah agar Allah memenangkan kaum muslimin pada hari ini. Dan subhanallah jamaah rahmatullah, Allah kemudian memenangkan kaum muslimin dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Baik, inilah yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam ayat yang pertama, idza jaa nasrullahi wal fath. Ketika telah datang pertolongan Allah. Dan begitu pula dengan penaklukan kota-kota yang dicintai oleh Nabi SAW, di antaranya kota Mekah. Maka kemudian Allah katakan kepada nabinya, wa ra'aitan nas yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Dan kau melihat manusia itu berbondong-bondong masuk ke dalam agama Islam. Maka hidayah Islam jamaah rahmatullah adalah hidayah yang mahal, yang harus kita jaga, yang harus kita rawat. Jangan sampai kita sudah mengenal Islam, sudah mengenal agama ini, kemudian perlahan-lahan meninggalkan ajaran Allah Subhanahu wa taala. Perlahan-lahan meninggalkan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena betapa banyak manusia yang hari ini dahulu kita mengenal agamanya bagus, entah ke mana dia kemudian kita tidak pernah melihatnya lagi rajin salat. Entah ke mana kita tidak pernah melihatnya lagi rajin mengaji. Karena kenapa? Mereka disibukkan dengan dunia. Mereka terlalaikan dengan dunia. Banyak orang jamaah rahmatullah rela meninggalkan agamanya demi mendapatkan dunia. Inilah yang Nabi SAW khawatirkan musibah yang menimpa umatnya, yaitu ketika ada orang di pagi harinya beriman, di siang harinya dia kufur. Di siang harinya dia beriman, di pagi harinya mereka kufur. Nabi SAW mengatakan, badiru bil amali fitnah. Perbanyaklah kalian beribadah kepada Allah sebelum datangnya fitnah. Ini menunjukkan jamaah rahmatullah, fitnah akan senantiasa menimpa umat manusia, terlebih lagi kaum muslimin. Tidak main-main. Sampai-sampai Nabi SAW mengatakan, kakita'il lail muslim. Fitnah yang besar ini seperti kegelapan malam yang sangat gelap gulita, yang kadang orang susah melihat kebenaran. Nabi SAW kemudian mengatakan, yusbihu rajulun mu'minan wa yumshi kafiran. Betapa banyak orang muslim di pagi harinya dia beriman, di siang harinya dia kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa yumshi mu'minan wa yusbihu kafiran. Di siang harinya dia beriman, di pagi harinya dia kufur. Apa yang terjadi padanya? Yabi'u dinahu bi'aradin minad dunya. Karena mereka ini adalah orang yang menjual agamanya untuk mendapatkan, mereka ini adalah orang-orang yang menjual akhiratnya untuk mendapatkan dunia. Maka hati-hati pedagang. Hati-hati para pebisnis. Naam, bisnis itu kita butuhkan untuk menghidupkan keluarga kita, untuk menafkahi istri dan anak kita. Tapi itu bukan menjadi tujuan jamaah rahmatullah. Jangan sampai dunia ini melalaikan kita dari tujuan pokok kita di dunia ini. Apa itu? Tiada lain dan tiada bukan, Allah menciptakan kita di dunia ini untuk beribadah kepadanya. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia melainkan dua makhluk ini hanya beribadah kepadaku. Dan alhamdulillah, hampir semua aktivitas dunia kita, kalau kita niatkan beribadah kepada Allah, maka semua pahala. Seperti antum misalnya, diantaranya pedagang. Antum datang ke tokonya antum buka tokonya antum dengan mengucapkan bismillah, dengan niat untuk apa? Mencari nafkah istri anaknya antum, maka pahala buat antum. Maka ketika seorang muslim berada di kantornya, pahala untuknya. Ketika dia meniatkan apa? Saya mencari nafkah untuk istri anak. Karena Nabi SAW mengatakan, sedekah yang paling utama seorang suami adalah kepada siapa? Kepada istrinya. Jadi sebelum antum bersedekah kepada orang lain, sebelum antum bersedekah kepada anak yatim piatu, sedekah yang paling utama seorang suami adalah sedekah kepada istrinya. Misalnya mungkin ada di antara kita Grab, pagi-pagi buta sudah keluar, sampai larut malam, dia mencari nafkah istri untuk anaknya, dia mencari air pembeli susu untuk anaknya. Ketika dia meniatkan apa yang dia lakukan, jerih payah yang dia telah berikan kepada istri dan anaknya, maka pahala untuknya. Jadi dimanapun berada seorang muslim,
maka soyokyanya dia mendapatkan pahala di sisi Allah. Jangan dia berambisi ketika dia membuka tokonya, saya mau beli rumah deh. Dengan berdagang saya mau beli rumah, saya mau beli mobil, saya mau ini, saya mau itu, saya mau kredit ini, saya mau kredit itu. Jangan. Niatkan ketika antum berusaha, ketika antum bekerja, ketika antum berdagang, ketika antum mencari nafkah untuk istri dan anaknya antum, niatkan lillahi ta'ala supaya apa? Keringatnya antum Allah ganjar dengan pahala yang besar. Ketika antum menguap lelah, Allah ganjar pahala yang besar. Ketika antum mungkin tangannya sakit karena mencari nafkah, Allah ganjar pahala. Inilah hebatnya orang beriman. Inilah hebatnya orang berislam, mengucapkan syahadat. Apapun yang dia lakukan, itu bernilai pahala yang besar di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian Allah katakan kepada nabinya, wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Dan kau melihat Muhammad ketika penaklukan kota Mekah, manusia berbondong-bondong masuk agama Islam. Karena kenapa? Zaman rahmatullah disebutkan oleh sebagian para ulama, dahulu orang-orang itu di kota Mekah banyak yang mau masuk Islam. Tapi kenapa mereka terhalang masuk Islam? Ada yang bisa menjawab? Karena mereka takluk dihabisi. Jadi dahulu Pak, orang mengucapkan kalimat syahadat itu siap-siap intimidasi. Kalau dia pembesar kaum seperti orang kaya, seperti Umar misalnya, Abu Bakar, Utsman masuk Islam, tidak ada yang berani mengganggunya. Karena bangsawan, memiliki kabilah yang kuat, Quraisy. Karena kalau ini dibunuh, waduh bahaya. Pasti berhadapan kabilah dengan kabilah besar. Orang masih segan, orang masih takut. Bahkan Umar ketika hijrah itu terang-terangan Pak. Ketika para sahabat hijrah sembunyi-sembunyi, Umar tidak, terang-terangan berdiri di gunung kota Mekah yang sangat tinggi dan berteriak. Memang Umar itu Pak rewa memang orangnya. Suka memang berkelahi. Tapi dia digelari dengan Khattab. Apa artinya Khattab? Umar ibnu Khattab. Khattab itu orang yang suka bernegosiasi. Itu Umar, negosiator. Kalau ada kabilah dengan kabilah yang lainnya berperang, dia yang di tengah. Datang mentongi sendiri, tiap bapak pasukan. Menegosiator. Mau damai tidak, mau perang tidak. Itu Umar. Sampai-sampai ketika dia mau hijrah, dia setelah bersyahadat. Dan kalau kita ingin melihat sejarahnya Umar kok bisa masuk Islam Pak? Padahal dulu dia memang mengatakan kalau saya dapat Muhammad saya akan tebas lehernya. Sampai-sampai ketika dia ingin membunuh Nabi, dia berjalan di pasar, sudah menenteng pedang. Tidak ada yang berani cegah Umar Pak. Karena siapa yang mencegah Umar pasti ditebas oleh Umar. Memang Umar itu suka berkelahi dahulu. Keras, kuat orangnya. Bahkan Nabi SAW mengatakan, andaikan ada Nabi setelahku, maka siapa? Umar. Umar itu kalau berjalan, saking takutnya syaitan cari jalan yang lainnya. Tidak mau berpapasan dengan Umar. Kuat keimanan Pak. Kuat ketakwaan kepada Allah. Sampai-sampai ketika perang Uhud, para sahabat terpojokkan, terkalahkan. Maka iblis berteriak, Muhammad telah meninggal. Apa kata Umar? Belum, masih hidup. Padahal Nabi suruh apa? Diam dulu. Supaya kita tidak diketahui tempat kita bersembunyi. Itu Umar Pak. Rewa memang. Dan ketika beliau hijrah, beliau terang-terangan menyampaikan hijrahnya. Dan beliau mengatakan, wahai orang kafir Quraisy, saya mau hijrah menuju kota Madinah. Maka siapa yang ingin istrinya menjadi janda, datangnya aku di sini. Siapa yang ingin anaknya jadi yatim, datangnya aku di sini. Saya tunggu kau di sini. Saya mau hijrah ini. Siapa yang berani tahan saya, datang sini. Tapi siap-siap istrimu jadi janda dan anakmu jadi yatim. Itu Umar Pak. Rewa memang orangnya. Maka tidak ada yang berani. Umar. Biarkan dia lewat makoh. Itulah Umar zaman rahmatullah. Keimanan yang kokoh. Maka kenapa kaum muslimin ketika penaklukan kota Mekah, orang berbondong-bondong masuk Islam? Mereka sudah ada keinginan masuk Islam, cuma jangan sampai mereka diintimidasi, dibunuh, diambil hartanya, difitnah, dizalimi. Itu yang mereka khawatirkan. Maka ketika penaklukan kota Mekah, orang berbondong-bondong masuk Islam. Karena mereka sudah melihat keindahan Islam. Mereka sudah melihat bagaimana ajaran Islam, ajaran yang memuliakan muslim yang lainnya, ajaran yang tidak membedakan mana budak, mana hamba, mana orang merdeka. Inilah Islam zaman rahmatullah, tidak melihat
mana orang miskin, mana orang kaya. Sama ke Pak di masjid semua di sini. Kadang-kadang tong itu ada orang kaya, dan mau repet-repet dengan orang miskin. Selalu pojok-pojok sana kalau mau sholat. Tidak mau dekat-dekat orang miskin. Itu harus dirubah Pak. Antara kita di hadapan Allah tidak ada berbeda. Fakir miskin sama di hadapan Allah. Kulit putih, kulit hitam sama di hadapan Allah. Karena yang mulia di sisi Allah, inna akramakum indallahi atqakum. Harus dihilangkan sifat menghinakan manusia. Sikap seolah-olah kita orang yang paling terbaik. Sikap seolah-olah kita ini adalah manusia, yang lainnya bukan manusia. Jangan Pak. Itu sifat kesombongan. Di antara sifat kesombongan adalah batarul haq, menolak kebenaran, wa ghamtum nas, menghina manusia. Dan banyak bentuknya menghina manusia. Yang pertama, tidak mau mendekati manusia miskin. Itu kadang sebagian orang ada. Orang muslim, naam, dia rajin berjamaah, dia duduk bersama dengan kaum muslimin. Tapi kadang dengan orang miskin tidak mau duduk-duduk. Apa itu orang miskin? Dan kebanyakan kita apa? Nanti berteman dengan orang kaya, karena ada fulusnya. Ada fulus abang di sana, ada fulus abang dijauhi. Jarang orang mau berteman dengan orang fakir. Jarang orang mau berteman dengan orang miskin. Padahal boleh jadi teman yang fakir miskin ini dahulu masuk surga. Sebagaimana kita pernah mungkin sebutkan, Nabi SAW mengatakan, "Ittaratu fil jannah wa ra'aitu aktsara min ahliha al-fuqara." Saya masuk ke dalam surga dan saya banyak melihat penduduk surga itu adalah orang-orang miskin. Alhamdulillah Pak. Tak apa-apa jika kita bukan orang kaya tapi bisa masuk dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Kemudian jamaah rahmatullah, sampai jam berapa ini Isya? Lagi berapa menit? Lagi 4 menit. Oh, belum habis. Baik. Tapi jamaah rahmatullah, dalam ayat ini sedikit gambaran, nanti kita lanjutkan. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan yang pertama, bayanu aqibatul mu'minin bin nasri wal fathi wat tamkin. Allah dalam surah An-Nasr ini menjelaskan kepada kaum muslimin, semuanya kita, sehebat apapun di luar sana, intimidasi, cacian maki, fitnaan, hinaan orang-orang kafir terhadap muslim, begitu pula sebagian kaum muslimin yang merendahkan, menyudutkan, memfitnah muslim yang lainnya karena mereka berada di atas sunnah, ketahuilah orang yang senantiasa berada di atas agama ini pasti Allah tolong, tidak bisa tidak. Jadi orang yang berjalan di atas agama ini pasti Allah menangkan, pasti Allah muliakan, dan pasti Allah tinggikan derajatnya. Jadi kalau ada yang menghina kita dengan jenggot, tak apa-apa. Alhamdulillah ada yang menghina saya. Mudah-mudahan pahala buat saya. Ketika kita celana cingkrang, kebanjiran. Ketika istri kita bercadar misalnya, dikatakan ninja, tidak apa-apa. Alhamdulillah. Itu memang sudah begitu Pak, sunnatullah. Siapa yang berjalan di atas agama ini pasti dihina, dicaci, dimaki. Tidak bisa tidak. Baik. Kemudian yang kedua, jamaah rahmatullah, al-masyru' inda hududz ni'am an nusabbihahu wa nastaghfiruhu. Ketika antum mendapatkan nikmat ikhwan, maka perbanyak bertasbih kepada Allah, memuji Allah dan memperbanyak istighfar. Kemudian yang terakhir, bahwasanya ketika datang pertolongan Allah, maka menunjukkan jamaah rahmatullah, inilah janji Allah bagi kaum muslimin dimanapun antum berada. Kita bersabar dengan ujian yang ada di dunia ini sampai datangnya hari kiamat kelak, karena memang jamaah rahmatullah tidak akan terjadi hari kiamat sampai hak dan kebatilan ini berperang, sampai nantinya kita akan berjumpa dengan orang-orang kafir Quraisy di medan perang. Imma kita mendapatkan hari kiamat itu atau tidak. Yang jelasnya semua perjalanan hidup ini akan menuju ke fase kehancuran kehidupan umat manusia, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala selamatkan kita dari fitnah dunia dan fitnah-fitnah yang besar yang akan terjadi melanda kehidupan umat manusia. Demikianlah Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sedikit penjelasan kita yang berkaitan dengan surah An-Nasr. Mudah-mudahan ada manfaatnya dan memberi motivasi buat kita semuanya agar bisa bersabar, terus bersabar di atas agama Allah Subhanahu wa taala. Hadza wallahu a'lam bissawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa akhiru da'wana anil hamdu rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.